Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku yang kami sayangi, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan hari ini kita dipertemukan oleh Allah walaupun melalui online, daring, tetapi insya Allah kita senantiasa diselamatkan, terutama di musim pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari segala mara bahaya, jangan sampai terpapar COVID. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Mari anak-anakku sekalian, sebelum materi kita bahas, yaitu nanti kita membahas topik lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Maka mari kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama. Mohon maaf, ini agak ramai di sini, ada cucu saya sedang nangis. Mari berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, harap kalian ketahui bahwa doa itu kalian harus menghafalkan melalui yang sudah saya share, melalui tulisan yang sudah saya share di WA kalian beberapa waktu lalu, melalui wali kelasnya masing-masing, supaya kalian pelajari. Ketika berdoa kalian harus mengerti maknanya. Di situ sudah saya cantumkan maknanya sekalian. Anak-anak setiap mengawali berdoa seperti itu. Kemudian tidak kalah pentingnya bahwa ini masih musim pandemi, kita juga berdoa untuk supaya terhindar, diselamatkan oleh Allah, menangkal pandemi corona atau COVID itu. Maka ada doa khususnya yang akan saya baca, anak-anak mengaminkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tahassantu bidil izzati wal jabarut wa a'tasamtu bi rabbil malakut wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Isrif 'annal bala wal waba wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Terima kasih anak-anakku. Mari kita lanjutkan membahas tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Sebenarnya bab ini lebih tepat kita namakan bab iman kepada Allah. Anak-anak ya. Iman kepada Allah. Sebelum lebih lanjut kita bahas, mari kita tadarus dulu. Ini bersama-sama membaca surat Al-Ikhlas, kemudian surat Hud dan surat Al-Mu'minun. Anak-anak harus bisa membaca dengan baik dan benar sesuai dengan tatanan aturan bacaan dengan tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kalau dibaca lanjut, saya bacakan, saya berikan contoh anak-anak supaya bisa membaca secara wasol.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dinamakan surat Al-Ikhlas anak-anak. Ayat 1 sampai dengan 4. Ayat yang kedua surat Hud ayat 6 dan 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. Shadaqallahul azim. Anak-anak harus belajar membaca dengan tartil. Yang terakhir surat Al-Mu'minun ayat 116. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'ala Allahul malikul haqqu la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Ini anak-anak tadarus kita hari ini sudah selesai. Mari dilanjutkan dengan membahas tentang rukun iman. Rukun iman ada 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Yang akan kita bahas hari ini adalah yang rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut bahasa iman adalah percaya atau membenarkan. Menurut tauhid atau menurut istilah, iman berarti kepercayaan yang diyakini, kebenaran dalam hati, diikrarkan dengan lisan dan direalisasikan melalui amal perbuatan. Ya, tasdikun bil iqrarun bil lisan. Al imanu huwa iqrarun bil lisan wa tasdikun bil qalbi wa ta'malu bil arkan. Ya, meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan amal perbuatan. Itu namanya iman. Iman itu komitmen konsisten antara hati, ucapan, dan perbuatan itu satu jalur, satu kesatuan. Tidak boleh berbeda antara hati, ucapan, dan perbuatan. Hatinya memang beriman kepada Allah, mulutnya mengucapkan syahadat, amal perbuatannya selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu yang dimaksud dengan iman. Pengertian iman yang lain adalah iman itu ucapan dengan lidah dan kepercayaan yang benar dengan hati dan perbuatan dengan anggota. Ini menurut anggota badan maksudnya, ini menurut Ali bin Abi Thalib, hampir sama dengan yang tadi. Kemudian pembuktian eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eksistensi keberadaan Allah itu bisa dibuktikan melalui dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli itu dalil yang dapat dijangkau dengan akal sehat. Setiap akal sehat kita itu akan bisa digunakan untuk membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalil nakli itu adalah dalil yang dinukil atau diambil atau dicuplik dari Al-Quran maupun hadis tentang eksistensi keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nama Allah, anak-anak, ini ada gambaran nama Allah muncul di alam semesta. Ini hanya contoh saja untuk menambah keyakinan kita. Lihat ini, di tangan kita ini sebenarnya tertulis lafaz Allah. Ini ada di ranting pohon juga tertulis lafaz Allah. Ini ada di batu. Ini ada di awan, tertulis lafaz Allah. Ini ada di awan, ini ada di bumi. Bumi ini kalau kita amati sebenarnya tulisan lafaz Allah. Ini ada di ranting pohon. Nah, ini ada di ada tulisan Allah dan Muhammad atau Ahmad. Ini orang sholat itu. Orang sholat ketika berdiri, kemudian rukuk, kemudian sujud, itu membentuk lafaz Allah. Orang berdiri, kemudian rukuk, kemudian sujud, kemudian duduk, itu membentuk lafaz Ahmad atau Muhammad, nama Nabi kita. Ini bumi atau peta dunia. Peta dunia ini kalau kita amati juga membentuk lafaz Allah dan Muhammad. Selebihnya kita harus mengedepankan akal kita untuk meyakini keberadaan atau eksistensi Allah SWT dan memadukan, mengkomparasikan dengan dalil nakli yang diambil dari Al-Quran sehingga menambah keyakinan kita. Nah, ini dalil nakli surat Al-A'raf ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsyi yughshil lailan nahara yatlubuhu hafitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amr. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Lalu ia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang. Masing-masing tunduk pada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Ini menunjukkan eksistensi keberadaan Allah. Jadi memang yang menciptakan alam semesta ini tidak ada yang bisa kecuali Allah. Karena mbah-mbah kita dulu juga nggak bisa. Belum ada manusia bisa menciptakan, jangankan alam semesta. Membuat semut aja nggak bisa kita. Membuat binatang-binatang kecil yang melata itu, misalnya semut, misalnya kemudian lebah, binatang-binatang serangga kecil itu, nyamuk, itu kita tidak bisa. Semua yang menciptakan adalah Allah SWT. Bahkan binatang yang terkecil, namanya virus corona, virus COVID itu, juga yang menciptakan adalah Allah. Ini didalilkan dalam surat Al-A'raf ayat 54 ini. Kemudian surat Al-Qasas ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Inni anallahu rabbul alamin. Hai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Rabb bagi semesta alam. Rabb itu Tuhan. Kemudian dilanjutkan dengan Asmaul Husna. Anak-anak dalam hal Asmaul Husna ini, Munadzafah mengirimkan melalui WhatsApp sebuah video tentang Asmaul Husna yang supaya kalian semua mempelajari, supaya didengarkan setiap hari, sering-sering didengarkan. Kalau kalian ada di depan laptop itu sambil mendengarkan Asmaul Husna yang Munadzafah kirimkan itu, supaya semuanya hafal. Orang yang hafal Asmaul Husna itu akan dimudahkan masuk surga. Ini kita bahas Asmaul Husna. Apakah Asmaul Husna itu? Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik dan indah bagi Allah. Nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah sebagai bukti keagungannya.
Nah, ini inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan innahu witrun yuhibbul witro man hafidhuha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Dia ganjil dan dia mencintai yang ganjil. Barang siapa yang menghafalnya, Asmaul Husna tadi, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Anak dihafalkan ya nak ya? Dihafalkan. Ini dalil nakli Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Anak-anak, kita kalau berdoa dianjurkan, diperintahkan memakai Asmaul Husna. Maka coba kalian amati ketika istighosah itu berdoa bersama-sama menyebut nama Allah itu selalu pakai Asmaul Husna. Oleh karena itu sebaiknya kalian hafal Asmaul Husna ini. Nah, ini Asmaul Husna: Al-Alim, Al-Hasib, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir, Al-Jami, Al-Adl, Al-Akhir, Al-Ghaffar, Al-Hakim. Al-Khaliq. Kemudian Asmaul Husna Al-Alim, artinya Allah Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui yang tampak ataupun yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah. Dengan kata lain, pengetahuan Allah itu tanpa batas. Kita juga diberitahu oleh Allah, kita mempunyai ilmu pengetahuan, tapi sedikit. Ya, sedikit sekali. Nah, kita dalam hal mencontoh suri tauladani sifat atau Asmaul Husnanya Allah Al-Alim ini, kita diperintahkan untuk thalabul ilmi, supaya berilmu. Karena dengan ilmu hidup menjadi mudah. Kalau kebodohan itu adalah pangkal malapetaka. Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Kebodohan garai bubrah. Maka orang tidak boleh bodoh. Semua harus cancut taliwondo, bersemangat mencari ilmu. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Ini adalah dalil daripada Asmaul Husna tentang Al-Alim tadi. Kemudian ini kisah 3 orang santri yang memotong ayam. Gini ceritanya, anak-anak, ada seorang santri yang disayang oleh Pak Kiainya, atau seorang murid yang disayang oleh gurunya. Lalu temannya yang lain cemburu. Nah, setelah temannya yang lain cemburu, kemudian Pak Kiai membuat sayembara. Rene kabeh. Gitu. Sekarang kalian semua saya perintahkan, 3 orang santri ini atau 3 orang murid ini, saya perintahkan menyembelih ayam. Masing-masing orang, masing-masing santri atau murid diberi 1 ekor ayam dan 1 buah pisau. Silakan kamu semua berlomba-lomba memotong ayam ini, tapi syaratnya harus di tempat yang tersembunyi, tidak ada yang melihat sama sekali. Nah, kami akhirnya berlomba-lomba cepat-cepat, yang lebih cepat lebih baik. Akhirnya seorang santri mencari tempat yang sepi, anak-anak.
di sebuah tempat yang sepi, tidak ada yang melihat, dia sendiri, kemudian sembelih ayam itu, segera kembali kepada Pak Ustadznya atau Pak Kiainya atau gurunya, itu ditunjukkan, ini Pak Kiai, saya sudah selesai, ya sini, bagus. Santri yang kedua juga sama begitu, sudah selesai. Santri yang ketiga lama nggak balik-balik. Akhirnya setelah ditunggu lama, pulang balik, ayamnya masih hidup, belum disembelih. Loh, kamu kenapa kok begitu? Ini Pak Kiai, mohon maaf, saya tidak bisa mendapatkan tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Setiap kali saya mencari tempat yang paling sunyi, sesunyi-sunyinya tidak ada manusia, di situ saya selalu merasa diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah. Oh, inilah, kamu tahu kan? Inilah mengapa saya sayang sama dia. Karena dia adalah orang yang sangat beriman. Jadi dia mengimani Allah selalu maha melihat. Inilah kisahnya, kalian bisa mengambil hikmah. Kemudian pelajar dan filosofi padi. Filosofi padi itu makin tua makin merunduk. Anak-anak, kalau kalian sekarang mencari ilmu, nanti menjadi dewasa, bijaksana. Kalau tua, kalian nanti menjadi orang yang makin merunduk, makin mantap jiwanya, makin menjadi contoh suri teladan bagi lingkungannya. Itulah filosofi padi. Makin tua, makin merunduk, makin merendah hati, makin mantap ilmunya, makin bijak sifatnya. Tidak tua-tua keladi. Kalau tua-tua keladi itu makin tua makin jadi. Naudzubillah min dzalik itu. Dilihat cucunya nggak pantas seperti itu. Dilihat orang juga tidak disukai oleh orang. Kucing aja nggak suka dengan orang seperti itu. Kemudian Al-Khabir maha teliti. Allah maha teliti terhadap semua ciptaannya. Allah menciptakan berjuta-juta makhluk, semuanya berfungsi sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah itu maha teliti dalam menciptakan makhluknya. Teliti sekali anak-anak. Kalian dalam hal ini silakan membuat penelitian dengan teliti tentunya. Orang yang tidak teliti itu orang yang ceroboh. Orang yang ceroboh seringkali mendapatkan malapetaka karena kecerobohannya. Maka teliti itu harus kita contoh suri teladani, kita dalam hal belajar, dalam hal mencari ilmu, dalam hal mengerjakan apapun harus teliti. Apalagi seorang dokter itu harus teliti merawat pasiennya. Kalau seorang dokter ceroboh, tidak teliti, maka dia akan malpraktek. Kalau malpraktek, dia akan dipenjara. Pasiennya mati semua, diobati malah mati. Soalnya tidak teliti. Na'udzubillah min dzalik. Mari anak-anak kita senantiasa belajar teliti. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah maha teliti terhadap apapun yang kamu kerjakan. Nah, sekarang uji ketelitian ya, silakan kalian belajar teliti. Kemudian yang ketiga as-sami, Allah maha mendengar. Allah maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Bahkan yang tidak bersuara pun didengar oleh Allah. Misalnya suara hati kita, itu tidak kedengaran oleh siapapun, tapi Allah lebih mendengar suara hati kita dibanding kita sendiri. Itulah pendengaran Allah. Dalilnya wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, kita juga harus mencontoh suri teladani, yaitu kita pandai menjadi pendengar. Seperti ini, Natibah menyampaikan materi pembelajaran seperti ini, kalian harus menjadi pendengar yang baik. Kalau kalian menjadi pendengar yang baik, nanti kalian akan menjadi orang yang pandai mendapatkan ilmu dengan pandai mendengar. Karena tidak sedikit orang yang tidak pandai mendengar. Oh, maka ngono. Gurune mulang tinggal durinan karpe dewi. Itu adalah tidak mencontoh suri teladani Allah as-sami. Perilaku yang sesuai dengan as-sami ialah harus mau mendengar orang lain yang sedang berbicara, kita dengan sikap dan bahasa yang santun.
lalu menjadi orang yang peka terhadap informasi. Sekarang banyak informasi hoak. Anak-anak tidak boleh ngawur kalau menerima informasi, harus teliti, harus jeli, harus cross check. Tidak boleh langsung ditelan mentah-mentah, nanti mabuk informasi. Berlatih untuk dapat memilah informasi yang baik dan buruk, yang hak dan yang batil. Kemudian Allah Al-Basir, Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut, walaupun kecil. Termasuk virus corona itu, Allah Maha melihat. Kita nggak bisa melihat. Makanya jadi gonjang-ganjing negara ini, dunia ini, gara-gara COVID. Karena COVID nggak bisa dilihat. Kalau COVID-nya bisa dilihat kan mudah itu menangkalnya. Allah Subhanahu wa taala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Perilaku yang sesuai dengan Al-Basir, mencontoh teladani sifat atau Asmaul Husna Allah Al-Basir, yaitu berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah. Pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Kemudian introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Kemudian fungsi iman kepada Allah, anak-anak, adalah dapat menyelamatkan seseorang dari segala sesuatu yang menimpa dirinya, karena orang yang beriman akan ditolong oleh Allah. Hati menjadi tenang, tidak gelisah. Ya. Hati menjadi tenang, tidak gelisah orang yang beriman. Dengan dapat mendatangkan keuntungan, karena orang yang tidak beriman akan selalu berada dalam kerugian. Orang beriman selalu dalam keberuntungan. Sebagai pengendali perilaku yang dilarang oleh Allah, itu kalau iman kepada Allah. Lalu untuk mendorong seseorang dalam beribadah kepada Allah. Sebagai penyesuai diri bahwa pada hakikatnya manusia adalah lemah dan tidak berkekuatan jika dibandingkan dengan Allah. Tidak ada bandingnya Allah, anak-anak. Kita ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, sedangkan Allah itu adalah Al-Khaliq, pencipta. Dalam mempertebal keyakinan akan kekuasaan dan keesaan Allah. Dapat mempertebal keyakinan dalam kekuasaan dan keesaan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai pembahasan kita, nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Cukup sekian anak-anak, mudah-mudahan kalian semua paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,